Jet Tempur Indonesia, kekuatan pertahanan udara RI, pengembangan KF-21 Boramae. KF-21 Boramae merupakan jet tempur generasi ke-4,5 yang dikembangkan oleh Indonesia dan Korea Selatan. KF-21 Boramae adalah jet tempur canggih yang merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan. Pesawat ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dari industri pertahanan kedua negara. Indonesia berperan dalam memproduksi 20% komponen pesawat, termasuk sayap dan sistem avionik, yang menunjukkan kemajuan dalam kemampuan industri pertahanan Indonesia. Prototipe kelima KF-21 sedang diselesaikan dan direncanakan akan dikirim ke Indonesia pada akhir tahun 2023. Pesawat ini telah berhasil terbang dengan kecepatan hingga Mach 2,2 dan melakukan berbagai manuver tempur. Sejak penerbangan pertamanya pada tahun 2022, KF-21 Boramae telah menjalani berbagai pengujian untuk mengukur kinerja pesawat, termasuk kecepatan dan manuverabilitas. Pesawat ini dapat melakukan berbagai misi tempur, seperti serangan udara dan darat, serta perang elektronik, sehingga menunjukkan bahwa KF-21 adalah jet tempur yang serba bisa. Sistem avionik yang terintegrasi di KF-21 menyertakan radar canggih dan sistem komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam misi tempur. Rencana masa depan KF-21. Pemerintah Indonesia menargetkan KF-21 Boramae memasuki layanan aktif di TNI Angkatan Udara pada tahun 2026. Indonesia berencana untuk memesan 100 unit KF-21 untuk menggantikan pesawat tempur yang sudah tua, seperti F-5 Tiger Suwada II dan Hawk 200. Pesawat ini diharapkan tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor ke negara lain, meningkatkan produk pertahanan Indonesia di pasar global. Namun, tantangan dalam pengembangan KF-21 mencakup kebutuhan dana yang besar dan kemampuan industri pertahanan yang perlu ditingkatkan untuk bersaing secara global. Keunggulan teknologi radar dan persenjataan. KF-21 Boramae dilengkapi dengan radar canggih yang mampu mendeteksi target udara dan darat dari jarak yang lebih jauh dan lebih akurat. Radar canggih KF-21, yaitu radar AA, memungkinkan deteksi yang lebih baik terhadap target dan memiliki ketahanan terhadap gangguan dari musuh. Pesawat ini mampu membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat, serta bom berpemandu yang dapat digunakan untuk serangan presisi tinggi. Kemampuan manuver KF-21 seperti roll dan pitch sangat baik, menjadikannya sulit untuk ditembak jatuh oleh musuh berkat desain sayap delta yang efisien. Perbandingan jet tempur KF-21 dan Su-57. KF-21 memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dogfight yang mumpuni, dan integrasi sistem persenjataan canggih. Kedua pesawat tempur, KF-21 dan Su-57, memiliki keunggulan yang berbeda dalam misi militer. KF-21 dirancang dengan kecepatan tinggi dan kemampuan dogfight yang hebat. Sementara itu, Su-57 unggul dalam teknologi stealth dan keunggulan dalam pertempuran udara. Mengindikasikan potensi perkembangan di masa depan, KF-21 diprediksi akan semakin tangguh. Namun, sulit untuk menentukan pemenang mutlak di antara kedua pesawat tempur ini karena masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya. Kelemahan Su-57. Hingga saat ini, hanya ada 13 unit Su-57 yang diproduksi, dan ini menunjukkan kendala dalam produksi massal. Su-57, meskipun memiliki beberapa teknologi canggih, mengalami kendala dalam produksi dengan hanya 13 unit yang telah dibuat. Biaya dan tantangan dalam produksi massal membatasi ketersediaan pesawat ini pada negara-negara tertentu. Selain itu, mesin Su-57 yang menggunakan Saturn AL-31F yang dimodifikasi tertinggal dibandingkan pesaing seperti F-22 Raptor. Hal ini dapat membatasi manuverabilitas dan kecepatan pesawat tersebut. Kelemahan KF-21. KF-21 diklasifikasikan sebagai jet tempur generasi 4,5, sedangkan Su-57 termasuk generasi 5. KF-21 dianggap memiliki keunggulan kurang dalam teknologi siluman dan avionik bila dibandingkan dengan Su-57. Sebagai jet tempur yang masih dalam tahap pengembangan, pengalaman Korea Selatan dan Indonesia dalam proyek ini juga dapat memengaruhi keandalan dan kemampuannya. Terlepas dari kehandalan mesin F-414GE-400, ketergantungan KF-21 pada teknologi asing menimbulkan potensi masalah logistik dan pembatasan pengembangan di masa depan. Kelelahan perang dan tantangan baru. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan Afghanistan telah menimbulkan kelelahan publik dan militer. Kelelahan terhadap perang besar,
terutama setelah pengalaman Amerika di berbagai konflik, membuat dukungan publik untuk partisipasi di masa depan mungkin rendah. Perang modern semakin kompleks dengan munculnya ancaman baru seperti peperangan cyber, kecerdasan buatan, dan senjata otonom yang menuntut kesiapan yang lebih tinggi dari militer. Ketergantungan pada sekutu dan aliansi internasional juga menjadi faktor penting, di mana ketidakpastian dalam hubungan internasional berpotensi membatasi efektivitas respon terhadap perang besar, tantangan logistik untuk mobilisasi militer, kemampuan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan dan peralatan dalam skala besar untuk perang global akan menjadi usaha logistik yang besar dan kompleks. Mobilisasi militer yang efektif membutuhkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, tetapi ada keterbatasan yang dapat menghambat usaha ini. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap memiliki kekuatan militer yang signifikan dan terus berinvestasi dalam modernisasi, serta pengembangan teknologi baru untuk menghadapi tantangan yang muncul. Persiapan Indonesia menghadapi ancaman global. Indonesia memiliki militer yang cukup kuat, namun perang dunia biasanya melibatkan kekuatan besar dengan persenjataan yang canggih. Dalam konteks ancaman global, Indonesia mungkin perlu bersekutu dengan negara lain untuk meningkatkan kemampuan militernya. Dampak dari perang dunia akan sangat luas, mempengaruhi perdagangan dan menimbulkan krisis ekonomi serta sosial yang serius. Saat ini, fokus terbaik Indonesia adalah menghindari perang melalui peningkatan cadangan pangan dan energi, serta penguatan infrastruktur dan komunikasi. Kelebihan rudal Star Stick. Rudal Star Stick dikenal dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang tinggi. Rudal Star Stick adalah produk hasil kerja para peneliti dan insinyur Indonesia yang berfokus pada pengembangan teknologi pertahanan canggih, bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satu keunggulan utama adalah kecepatannya yang sangat tinggi, di mana submunisi rudal ini dapat melesat hingga kecepatan 4 Mach, memungkinkan untuk menghancurkan pesawat terbang atau helikopter yang bergerak cepat. Selain kecepatan, rudal ini juga menawarkan akurasi yang tinggi, sehingga dapat mengenai sasaran dengan tepat. Rudal ini mudah dioperasikan, hanya memerlukan satu orang untuk mengendalikannya. Star Stick diakui sebagai salah satu rudal pertahanan udara tercanggih di dunia dan telah digunakan oleh beberapa negara termasuk Inggris, Australia, dan Thailand. Jenis helikopter pertahanan di Indonesia. Helikopter di Indonesia berperan penting dalam berbagai operasi dan kegiatan militer. Dalam konteks pertahanan negara, Indonesia menggunakan berbagai jenis helikopter dengan peran tertentu dalam operasi militer. Salah satu helikopter adalah Bell UH-1H Iroquois yang dikenal sebagai Huey, digunakan untuk transportasi pasukan, evakuasi medis, dan dukungan serangan udara. Helikopter ini, meskipun tidak tercatat sebagai operator resmi, memiliki kapasitas tinggi untuk memuat 4 kru dan mampu membawa 11 personil bersenjata atau muatan kargo. Dengan spesifikasi yang mencakup kecepatan maksimum sekitar 202 km per jam dan jangkauan hingga 518 km, helikopter ini menjadi aset berharga dalam berbagai tugas. Helikopter multiguna Indonesia. Helikopter ini menjadi pilihan tangguh untuk berbagai misi di Indonesia dengan kemampuan angkut 6 penumpang atau 1.668 kg muatan. Helikopter yang dibahas memiliki kemampuan angkut hingga 6 penumpang atau 1.668 kg muatan serta kecepatan maksimum 260 km per jam dengan jangkauan operasi mencapai 670 km. Fitur utama dari helikopter ini termasuk rotor utama 6 bilah, rotor ekor 2 bilah, badan pesawat yang terbuat dari fiberglass, dan kaki pendaratan yang dapat ditarik. Selain itu, dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan kabin luas yang nyaman, serta pintu kargo besar untuk memudahkan akses. Helikopter ini siap digunakan untuk berbagai peran, seperti angkutan VIP, evakuasi medis, patroli, pengangkutan logistik, dan penanggulangan bencana. Dikenal karena manuverabilitasnya yang tinggi, ia mampu beroperasi di daerah terpencil. Varian helikopter EC-135 di Indonesia. EC-135 merupakan helikopter multiguna ringan yang dimiliki Indonesia, siap untuk berbagai misi dengan kemampuan angkut penumpang atau 2.722 kg muatan. Varian EC-135 memiliki kapasitas angkut 2 penumpang atau 2.722 kg, kecepatan maksimum 290 km per jam, dan jangkauan 637 km. Fitur utamanya serupa dengan helikopter sebelumnya, termasuk rotor utama 3 bilah dan rotor ekor 2 bilah, serta badan pesawat komposit. EC-135 juga dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan kabin yang luas serta pintu kargo besar yang memperlancar proses pengangkutan. Di Indonesia, EC-135P2 digunakan oleh TNI Angkatan Udara, Polri, dan Basarnas. Sementara EC-135T2 digunakan oleh Pertamina.
Helikopter ini telah terjual lebih dari 1.300 unit di lebih dari 70 negara. Dikenal karena keselamatan tinggi dan kemampuan beroperasi di berbagai medan. Drone tempur Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keindahan alam yang mempesona dan budaya yang beragam, serta tanah inovasi teknologi. Drone tempur yang digunakan oleh Indonesia telah mengalami evolusi dari sekadar mainan menjadi alat canggih untuk operasi militer. Salah satu tipe yang dimiliki Indonesia adalah Scan Eagle UAV, yang merupakan drone taktis untuk pengintaian, akuisisi target, dan penilaian kerusakan. Drone ini memiliki durasi penerbangan hingga 16 jam dengan ketinggian mencapai 19.500 kaki dan dapat dioperasikan dari jarak jauh atau secara otonom. Drone Bayraktar TB-2 dari Turki. Bayraktar TB-2 adalah pesawat tanpa awak yang menarik perhatian Indonesia sebagai potensi penguatan pertahanan udara. Indonesia telah membeli 12 unit Bayraktar TB-2 dari Turki dengan kontrak pembelian ditandatangani pada Agustus 2023 dan pengiriman direncanakan pada tahun 2024. Drone ini dirancang untuk misi pengintaian dan penyerangan dengan durasi terbang mencapai 24 jam dan ketinggian operasional 20.000 kaki. Muatan yang tidak kalah menarik adalah 4 rudal berpemandu laser dan kamera elektrooptik yang memberikan kemampuan pengintaian yang handal. Drone buatan PT Len. PT Len Industri Persero turut aktif dalam pengembangan teknologi drone untuk memperkuat pertahanan negara. PT Len menciptakan berbagai tipe drone, termasuk drone tempur yang mampu membawa persenjataan seperti bom, menunjukkan kemampuan dalam berbagai simulasi pertempuran. Drone ini dirancang untuk mendukung operasi militer, dilengkapi sensor dan kamera untuk pengumpulan intelijen secara real-time. Pengembangan drone oleh PT Len menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan keamanan negaranya dengan teknologi modern, meskipun masih terdapat informasi terbatas mengenai drone buatan PT Len.